Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hai, kali ini aku mau bacain readingan. Ini khusus buat Scorpio ya. Energi di bulan Oktober 2020 mungkin agak telat readingannya ya, tapi aku tetap lanjutkan readingan ini, terutama tentang kehidupan, karir, keuangan, asmara yang berpasangan dan juga asmara yang lajang di bulan Oktober 2020 untuk Scorpio. Oke, ini secara general, jadi nggak akan bisa resonate untuk semuanya, mungkin hanya sebagian aja yang cocok. Kalau kalian ngerasa readingan nggak cocok, jangan diteruskan, mungkin bukan energi kamu yang ketarik ya. Scorpio, untuk yang asmara, ini juga bisa vice versa atau kebalik energinya ya. Karena ini hanya sebatas prediksi, jadi jangan dipercaya sepenuhnya ya, tetap percaya kepada Tuhan kita masing-masing, dan jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Oke, untuk kehidupannya di sini ada Six of Cups, ada Six of Wands ya. Kita shuffle dulu kartunya. Di sini ada Ten of Cups, Ten of Cups, ada Six of Wands ya. Oh, ini Sword, Six of Swords, dan satu kartu lagi di sini ada Mother of Wands ya. Jadi untuk kehidupan Scorpio di bulan Oktober ini kamu masih terbayang akan masa lalu ya. Jadi di sini aku ngerasanya kamu masih terjebak dalam masalah atau sesuatu hal di masa lalu ya. Jadi masih terjerat dalam pemikiran tentang hal-hal di masa lalu, atau kamu kadang masih flashback, masih ingat masa lalu kamu begitu menyenangkan. Ini bisa aja dalam urusan asmara, atau juga bisa dalam hal pekerjaan atau kehidupan di masa lalu kamu ya. Yang jelas di sini kamu masih teringat atau terkenang akan hal-hal di masa lalu yang belum bisa kamu lupakan sepenuhnya ya. Dan aku ngerasa di sini Scorpio kamu belajar untuk bisa melepaskan masa lalu ya. Namun masih sulit. Aku rasa di sini terlalu banyak hal atau sesuatu yang sering kali membuat kamu jadi flashback ke belakang gitu ya. Namun aku ngerasa di sini seandainya kamu bisa lolos nih dari masa lalu kamu ya, dari hal-hal yang menurut kamu membuat kamu susah untuk move on, susah untuk lebih maju lagi, berpikir lebih maju ya untuk masa depan. Di sini kalau kamu bisa lepas atau lupa akan hal itu, kamu jadikan pelajaran ya. Di sini aku ngerasa kamu akan bisa bebas ya. Kamu akan bisa bebas, dan di situ kamu akan ngerasa ternyata kamu mampu melewati hal tersebut ya. Ternyata hal yang tidak diduga, hal yang kamu ngerasa kamu tidak mampu, di situ kamu bisa bebas akhirnya ya. Dan di sini aku ngerasa mungkin ada seseorang juga yang menyemangati kamu ya. Di sini ada seseorang yang menyemangati kamu, mensupport kamu, mungkin mereka menasihati kamu, memberikan saran ya, seseorang ini bahwa sebenarnya kamu bisa maju, dan mungkin orang ini mensupport kamu, dia mendukung apapun yang kamu lakukan ya untuk bisa terbebas dari hal-hal di masa lalu. Orang ini membantu kamu untuk bisa keluar, dan kamu ngerasa jadi lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Di sini ada Six of Swords, ini tentang kamu yang mungkin sebelumnya ragu-ragu untuk meninggalkan kenyamanan masa lalu, atau ragu-ragu untuk bisa cepat move on ya. Saat ini aku ngerasa di bulan Oktober ini akhirnya kamu bisa lepas dari hal-hal yang membuat kamu kacau ya, membuat kamu ini susah move on. Ini yang tadinya ragu-ragu untuk pergi, tinggalkan masa lalu, melepaskan, di sini kamu akhirnya coba untuk ikhlas meninggalkan ya. Dan aku ngerasa ada Mother of Wands juga. Kamu mungkin ada sebagian yang ingin bepergian ya, ingin mencoba suasana baru, mencoba lingkungan baru, dan dengan teman-teman baru ya, atau orang-orang baru. Mungkin juga ingin mungkin kamu ingin merantau ke suatu daerah yang kamu sendiri belum tahu daerah itu seperti apa. Yang jelas kamu ingin jadi seseorang yang baru. Dan ada Mother of Wands, ini tentang kamu yang aku ngerasa mencari situasi yang tepat, sikon yang tepat untuk bisa
melepaskan semua keinginan-keinginan kamu, melepaskan beban kamu, dan mungkin di sini ada keputusan untuk pergi ya. Namun kamu masih mencari waktu yang tepat ya, di saat yang tepat nanti kamu akan coba bergerak, bertindak, melakukan sesuatu. Untuk saat ini kamu akan lebih banyak diam dan melakukan penenangan diri saja ya Scorpio. Kamu tidak mau banyak ulah. Yang jelas kamu hanya memperhatikan orang-orang di sekitarmu, dan di situ kamu belajar ya dari mereka tentang hal-hal positif yang bisa kamu ambil maknanya ya. Ini untuk kehidupannya si Scorpio. Selanjutnya aku bacain tentang karirnya Scorpio ya. Di sini ada The Moon. Karirnya Scorpio ada The Moon ya. Ada Ace of Swords. Di sini ada The Sun, The Moon, Ace of Swords, The Sun, ada Soul of Swords, dan ada Nine of Swords. Jadi untuk karir, di sini kamu merenung ya akan karir kamu, karena kamu kecewa dengan pekerjaan yang sudah kamu lakukan. Kamu kecewa, mungkin di sini ada masalah dalam pekerjaan, ada sesuatu yang menggagalkan rencanamu ya, ada sesuatu yang membuat kamu ini ngerasa disudutkan. Mungkin dalam pekerjaan ada teman atau partner kerja kamu atau bos kamu yang sering menyalahkan kamu ya, pekerjaan kamu mungkin dianggap kurang bagus, atau teknik yang kamu lakukan kurang tepat. Mungkin ya di sini kamu mendapat kritikan-kritikan dari mereka. Namun dibalik kecewanya kamu, rasa kesalnya kamu akan karir kamu yang kurang baik di bulan Oktober ini, kamu berharap ya bahwa semua bisa terlewati ya, semua bisa kamu nikmati hasilnya nanti. Walaupun kamu kecewa, kamu tetap yakin bahwa kedepannya kamu bakal bisa berhasil gitu ya. Ada Soul of Swords, ini tentang aku ngerasanya kamu lebih tertantang mentalnya ya. Jadi apapun yang kamu hadapi, walaupun kamu kecewa, hasilnya kurang maksimal di sini, walaupun kamu disalahkan, kamu apapun yang terjadi kamu berusaha untuk kuat menghadapinya ya. Dan ini melatih mental kamu untuk jadi seseorang yang siap dan sigap menghadapi segala masalah ya. Dan Nine of Swords ini tentang kamu yang takut sebenarnya. Kamu mentalnya kuat, kamu berani, tetapi kamu takut akan terjadi kegagalan lagi di kemudian hari. Ini membuat kamu jadi was-was ya. Kamu jadi seseorang yang mungkin ada insecure, agak takut nanti, aduh kalau kamu terus dijalanin ini bakalan baik atau enggak. Kamu yakin akan berhasil, tetapi di sisi lain ada ketakutan yang membuat kamu ini sulit untuk bisa optimis ya tentang kehidupan kamu ke depannya, tentang karir kamu ini. Dan aku ngerasa ini jadi tantangan dalam hidup kamu, gimana caranya agar kamu bisa kuat mentalnya menghadapi semua ini ya. Oke, ini untuk karir. Selanjutnya aku bacain untuk keuangannya si Scorpio di bulan Oktober 2020 ya. Keuangan Scorpio di sini ada Soul of Wands ya. Ada Soul of Wands. Dan ada Two of Wands ya. Jadi untuk keuangan, aku ngerasa di sini kamu berusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan agar mencari rezeki tambahan, tetapi memang kamu sudah berusaha ya. Ini tidak bisa dikatakan kamu gagal. Usaha kamu sudah begitu, memang begitu apa ya, maksimal kamu lakukan, tetapi memang hasilnya kurang, menurut kamu kurang memuaskan lah ya. Intinya di sini memang rezeki belum mengalir drastis untuk kamu Scorpio ya. Makanya di sini kamu sedikit ragu-ragu, kamu akhirnya agak sedikit pesimis ya. Pesimisnya gini, kamu sudah kerja capek-capek, kamu sudah berusaha, apapun sudah kamu lakukan, tetapi hasilnya begitu aja. Itu buat kamu jadi kurang optimis ya, kamu jadi pesimis. Jadi mikirnya, udahlah nggak usah kerja terlalu ngoyo, nggak usah terlalu berlebihan, karena ujung-ujungnya hasilnya ya begini-begini aja. Akhirnya kamu seperti itu. Padahal ya belum tentu ya, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tanam itu hasilnya pasti akan ada di kemudian hari ya. Karena wajar ya kalau kita seandainya kita menanam sebuah tumbuhan,
tumbuhan itu pasti ada saja mungkin dia dimakan ulat ya, atau mungkin cepat kering. Jadi di sini tergantung kita gimana caranya mencari solusi untuk menutrisi ya tumbuhan tersebut agar selalu sehat, baik, dan akhirnya menghasilkan buah yang baik juga. Jadi begitu juga proses kehidupan, tahapan dalam kehidupan kita pasti akan mengalami masalah atau mengalami sebuah celah-celah yang harus kita tutupi nantinya ya, yang harus kita perbaiki agar buahnya juga akan jadi baik. Jadi di sini harus optimis, selalu berpikir positif bahwa rezeki kita itu nggak akan kemana ya, selama kita selalu berdoa, kita melakukan yang terbaik. Walaupun hasilnya saat ini belum cukup untuk kita, aku ngerasanya di kemudian hari kamu akan dapatkan rezeki yang lebih baik dari ini ya. Karena seperti air laut ya, ada pasang surutnya juga ya dalam rezeki, oke? Jadi tetap optimis untuk Scorpio. Selanjutnya aku bacain untuk yang asmara couple ya, Scorpio. Oh, keluar lagi Six of Cups. Kenapa ya? Berarti tadi masa lalunya ini bisa berkaitan dengan kejayaan masa lalu atau hubungan asmara di masa lalu ya. Di sini Scorpio ada Three of Wands ya. Di sini ada Ace of Swords. Jadi Scorpio, kartumu yang bagian atas, pasanganmu yang di bawah ya. Dan ini bisa vice versa. Jadi Six of Wands ya. Untuk pasanganmu ada Four of Swords, Four of Swords. Di sini ada Five of Cups, ada Ace of Cups, dan ada Ace of Cups. Jadi untuk Scorpio, aku ngerasa di sini mungkin kamu kedatangan seseorang di masa lalu ya. Mungkin orang ini datang lagi dalam kehidupan kamu dan kamu ngerasa kenapa dia datang kembali ya. Memang kamu menunggu orang ini datang, sepertinya Scorpio ya. Kamu menunggu dan kamu berharap orang ini datang dalam kehidupan kamu lagi. Mungkin orang di masa lalu ini kamu nantikan ya sebelumnya. Dan akhirnya dia datang. Tetapi di sini kamu ngerasa kecewa dengan orang ini ya. Kamu ngerasa kecewa. Tapi di sisi lain kamu nyaman. Jadi orang ini pernah menyakiti kamu. Kamu bingung ya. Orang ini pernah menyakiti kamu terluka di sini. Namun di sisi lain kamu ngerasa nyaman. Kamu takut kehilangan orang ini. Jadi di saat ini kamu ngerasa pikiran kamu ini jadi seseorang yang pelin-pelan. Kamu pingin nungguin dia datang lagi ya. Orang di masa lalu ini balik lagi walaupun dia pernah menyakiti kamu. Tetapi kamu juga ngerasa belum bisa melupakan kekecewaan kamu di masa lalu ya. Sementara dia di sini dia tahu, dia belajar introspeksi diri ya. Mungkin di sini dia pernah melakukan kesalahan atau dia menyadari akan sikap dia terhadap kamu selama ini ya, kesalahan dia di masa lalu. Dan di sini dia ngerasa setelah kalian mungkin berpisah atau komunikasi lost communication ya, atau lost kontak di sini sepertinya sepertinya dia ngerasa kehilangan sosoknya kamu. Mungkin awalnya dia berpikir bahwa sikap dan perilakunya ini bisa kamu maafkan, atau di sini dia berpikir bahwa sebenarnya hal di masa lalu itu adalah sesuatu yang dia lakukan secara hilaf ya untuk dia. Jadi ketika dia kehilangan kamu, dia ngerasa hidupnya hampa, dia ngerasa dia harus introspeksi diri, ada hal yang harus diperbaiki dari diri dia sendiri ya. Dia harus mengerti kemauan dirinya. Jadi orang ini gak akan bisa kamu nasehatin secara langsung ya, Scorpio. Orang ini dia harus sendiri dulu, harus berpikir dulu tentang dirinya, baru dia mau merubah dirinya. Kalau kamu langsung memberikan dia solusi, langsung mengejas dia, menyuruh dia untuk berubah ya, ini agak sulit orang ini. Jadi dia emosionalnya juga tinggi, jadi biarkan dia berpikir dengan sendiri ya. Kalau kamu ngerasa dia ini kurang mengerti apa maunya kamu ya, kamu diamkan dulu biar dia berpikir ya. Ada Ace of Cups, aku ngerasa di sini perasaan dia juga sudah sangat dalam terhadap kamu, dan dia pingin lepaskan perasaan ini ke kamu ya. Jadi dia ini
pingin agar masa lalu itu sudah lepaskan, lupakan, memaafkan masa lalu dan belajar menjadi seseorang yang dewasa, ya. Di sini aku ngerasa dia datang kepada kamu untuk meminta maaf, atau di sini dia pingin nunjukin bahwa perasaan dia ini masih dalam ke kamu, makanya dia datang lagi ke kamu. Dan aku ngerasa mungkin ada negosiasi di antara kalian ya, untuk bisa menyelesaikan masalah dalam hubungan ini, karena dia pun ingin agar ya udah, yang udah terjadi ya udah lupakan, lepaskan, karena dia pingin perbaiki sikap dia juga. Dia nggak bisa langsung berubah secara tiba-tiba gitu ya. Di sini kamu berdealing dengan ada Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio di antara mereka ya. Si Scorpio, sesama Scorpio mungkin ya. Oke, selanjutnya aku bacain untuk yang single ya. Scorpio single di bulan Oktober 2020. Kartunya ada The Lovers. Oh, ada Three of Swords. Sedang patah hati yang single. Di sini ada The Star of Wands ya. Satu kartu tentang Mother of Swords. Aku butuh satu kartu lagi aja. Oke, dua kartu yang keluar ya. Di sini ada Ten of Pentacle, ada Temperance ya. Jadi kalau ada suara bising maklumin aja ya. Fokuskan pada suara aku aja, oke? Banyak suara ayamku keruyuk di belakang, oke? Untuk yang single di sini, aku ngerasa kamu pernah menemukan cinta yang benar-benar kamu idamkan. Mungkin hubungan kamu di masa lalu itu adalah hubungan yang menurut kamu ideal, menurut kamu ya. Dia ini seseorang yang benar-benar kamu cintai, kamu dambakan, atau seseorang yang sesuai dengan kriteria kamu selama ini. Namun ternyata kamu patah hati dengan orang ini, atau kamu habis putus ya Scorpio ya. Kamu habis putus, disakiti oleh orang yang kamu cintai. Dan The Star of Wands ini tentang kamu yang kamu sudah berusaha untuk menjaga hubungan ini, aku ngerasa ya. Kamu berusaha untuk bersikap tenang, tetapi ya apalah dayamu. Di balik ketenangan kamu setelah kamu putus dengan dia ini, kamu ngerasa marah, emosional. Kamu jadi emosionalnya tinggi, suka mungkin marah, mungkin kamu marah dengan diri sendiri, mungkin di sini kamu pernah berpikir bahwa dia ini adalah orang yang sempurna di mata kamu, dan nantinya kamu berpikir tentang masa depan ya, bahwa ini orang akan bisa diajak untuk hubungan yang jangka panjang. Dan di sini sepertinya dia mengecewakan kamu. Kamu butuh healing dari orang ini ya, karena kecewa ini sangat-sangat berat. Kamu butuh healing dari orang ini, dan ada Temperance. Aku ngerasa ini tentang sikap healingnya kamu ya, dan kamu cari tentang kemapanan kamu aja, fokus pada pekerjaan, karena yang kamu pikirkan di sini kamu pernah mencintai seseorang dan pernah dilukai. Akhirnya kamu fokus pada pekerjaan kamu, dan di sini tentang kemapanan aja ya. Kalau kamu Scorpio laki-laki, di sini kamu berusaha untuk bisa mengambil rezeki sebanyak-banyaknya. Intinya kamu kumpulkan tabungan, kamu fokus pada pekerjaan biar keuangan kamu lancar. Di sini kamu yakin bahwa saat ini kamu memang harus fokus pada keuangan ya, bukan pada urusan percintaan, karena kamu pernah gagal di situ. Yang aku ngerasa kamu di sini memang masih marah akan hal-hal di masa lalu, kamu masih kesal, tetapi kamu berusaha untuk optimis bahwa kamu mungkin harus fokus pada pekerjaan ya, karena di sini aku ngerasanya pekerjaan sedang baik dan keuangan atau rezeki sedang lancar-lancarnya ya. Jadi kamu bisa sembuh di sini, kamu bisa obati, kamu bisa alihkan pikiran kamu ya, kehidupan kamu atau ke aktivitas kamu, pada aktivitas kerja kamu ya. Kamu fokus pada hal itu. Jadi di sini ada sesuatu yang menyakiti, dan itu kamu ambil hikmahnya. Di sini kamu harus fokus pada kehidupan kamu sendiri dan memikirkan diri kamu sendiri ya. Kamu butuh kebahagiaan untuk kamu sendiri, bukan untuk membahagiakan orang lain terus dan tiba-tiba kamu disakiti ya. Yang jelas kamu ingin fokus dulu pada diri kamu sendiri, oke? Ini untuk si Scorpio, mungkin gak akan bisa resonate untuk semuanya. Terima kasih yang udah stay watching channelku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.